Soal seni, soal seni, gimana? Oh, itu sangat terbatas. Ini kan sih sekarang. Zui, bagi. Ni Zui, semua pun aku. Tak, aku tak apa kau. Lalu kan. Enak, sakit enak. Aku mis buat apa? Mi pun. Kondi. Ya. Ya, aku tak minum dah. Ini lo, minum dah. Merangkul, merangkul. Agak hitam. Apa kesulitan pasti bodoh. Agak hitam.
Biasa HP.
Sudah presentasi. Kelompok 3? Belum. Ayo berapa nomor? 1. Ya, sudah. Kelompok 1 sudah tadi. Kalau sudah presentasi. Oke? Ya. Kepada kelompok 1 silakan lanjutkan. Kalau kelompok 3 laki-laki ya. Laki-laki ya. Ya, yang di belakang, yang berdiri coba duduk. Mukanya menghadap ke depan. Ya. Baik, kami dari kelompok Tangkip akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, Tuan Agim, saya persilakan. Soalan pertama itu bagaimana pola persaingan antar spesies terjadi di dalam ekosistem. Yaitu pola persaingan antar spesies yang terjadi di dalam ekosistem adalah bersifat alami, yaitu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, dan mereka juga mempunyai cara tersendiri untuk mempertahankan hidupnya dan memenuhi kebutuhan hidup. Soal kedua itu bagaimana dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Dampaknya yaitu jika iklim yang tidak menentu maka akan mengganggu interaksi makhluk hidup dan makhluk tak hidup dalam sebuah ekosistem. Contohnya pohon dan tanah. Apabila terjadi kemarau panjang maka akan menyebabkan pohon menjadi mati dan tanah menjadi gersang. Soal yang ketiga itu jelaskan bagaimana pola mutualisme terjadi di dalam ekosistem. Yaitu dalam ekosistem pola mutualisme bisa digambarkan dengan kerbau dan burung dara. Dari interaksi dua makhluk hidup tersebut akan membawa hasil yang saling menguntungkan. Yang keempat itu menjelaskan bagaimana asosiasi ekologi terjadi di dalam ekosistem. Yaitu dalam ekosistem itu komponen-komponen yang saling bergantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan. Karena dalam ekosistem itu ada
air itu meliputi perairan. Baik teman-teman, sudah hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan atau sanggahan dari kelompok lain, kami persilakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ada tanggapan atau sanggahan? Silakan. Untuk kelompok 1. Silakan. Tidak ada. Dari kelompok 2? Tidak ada. Sudah paham? Sudah. Sudah? Jelas? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok Indonesia Masih banyak. presentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan mengajar di baca. Pertanyaan itu pertama, bagaimana pola persaingan antar spesies terjadi dalam ekosistem? Itu pola persaingan yang terjadi itu ada yang saling tahu. ada yang saling menguntungkan, ada yang saling merugikan, ada yang makhluk yang tidak dirugikan. Yang kedua, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap ekosistem, yaitu menyebabkan pergeseran pola manusia yang dapat mengakibat kekeringan di beberapa wilayah dapat dilihat dan di wilayah lainnya akan terjadinya kekeringan, banjir dan tanah longsor. Yang ketiga, jelaskan bagaimana pola mutualisme yang terjadi dalam ekosistem, yaitu pola mutualisme yang terjadi dalam ekosistem itu adanya hubungan antara kedua makhluk hidup yang saling membutuhkan, yaitu kerbau dan burung. Yang keempat, jelaskan bagaimana suksesi ekologi yang terjadi dalam ekosistem. Itu suksesi ekologi yang terjadi itu perubahan dalam spesies dan populasi flora fauna di suatu area atau sebatas perubahan yang terjadi selama jangka waktu tertentu. Yang kelima, jelaskan perbedaan antara ekosistem darat dan ekosistem air. Itu ekosistem darat itu hubungan antara makhluk hidup yang terjadi di daratan. Contohnya itu antara makhluk hidup yang hidup di darat dan hubungan dengan tumbuhan. Ekosistem air itu hubungan antara makhluk hidup yang di dalam air yang hubungannya dengan makhluk lainnya yang hidup di perairan. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan atau tambahan kami berikan. Ya, ada tanggapan dari hasil presentasi kelompok 2? Tidak ada? Ya, kalau begitu kita tentang kelompok 2. Ya, sekarang kelompok yang terakhir. Ya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Baik, kami dari kelompok 2. Selamat siang, cepat. Selamat siang, Rizky. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Rizky. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada yang saya persilakan. Bagaimana pola persaingan antara spesies terjadi di dalam ekosistem? Pola persaingan antara spesies terjadi di dalam ekosistem yaitu persaingan antara komponen biotik dan abiotik, di mana mereka saling bersaing dalam kelangsungan hidupnya, yang dimana kedua komponen tersebut mempunyai kelebihan dan keunggulan masing-masing. Yang kedua, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap ekosistem? Dampak perubahan iklim terhadap ekosistem yaitu perubahan iklim yang berburuk dengan adanya pencemaran sungai dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut oleh manusia. Yang ketiga, jelaskan bagaimana pola mutualisme terjadi di dalam ekosistem. Pola mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, misalnya hubungan antara kerbau dan burung darat, yang di dalamnya terjadi hubungan simbiotik yang saling menguntungkan. Yang keempat, jelaskan bagaimana suksesi ekologi terjadi di dalam ekosistem. Suksesi juga dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem yang seimbang menuju ekosistem yang seimbang. Proses suksesi ekologi terjadi akibat modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Menjelaskan perbedaan antara ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat yaitu ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan, sedangkan ekosistem perairan yaitu ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa perairan.
Coba kalian jelaskan salah satu contoh dari dampak perubahan iklim terhadap ekosistem di sekitar kita. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab samahan dari kelompok 1. Dampak perubahan iklim dalam ekosistem di sekitar kita yaitu terjadinya pencemaran air. Pencemaran air terjadi karena ulah manusia yang membuang limbah sampah sembarangan. Kami kembali kepada kelompok 1. Apakah jawaban kami bisa diterima? Bagaimana kelompok 1 menjelaskan jawaban dari kelompok 3? Gua sendiri. Bagaimana kelompok 1? Baik, kami kelompok 1 belum puas dengan kelompok yang mungkin ada contoh yang lain. Ya, kelompok 2 mungkin bisa bantu. Ya, mungkin ada jawaban. Silakan. Nah, katanya kelompok 1 belum puas dengan jawaban dari kelompok 3. Kuku. Baik, kami akan memberikan contoh lain selain dari jawaban kami. Contohnya itu perubahan iklim yaitu musim hujan. Contohnya ketika terjadi hujan, semua itu tidak bisa mencari makanan. Contohnya makanannya di laut. Maka kerbau itu merugikan dan dia tidak merasa nyaman. Baik, kami kembali kepada penanya, apakah jawaban kami bisa diterima? Baik, kami menerima jawaban dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Kelompok 2 mungkin ada tanggapan dari hasil presentasi dari kelompok 3 tadi. Kelompok 2 ada pertanyaan atau yang di belakang? Ada pertanyaan?
contoh, sebutkan salah satu contoh sukses. Contohnya yaitu suatu hutan yang gundul karena vegetasinya ditebang atau terbakar, atau tertimbun lahan gunung berapi, tidak seterusnya akan gundul. Di lahan tersebut mula-mula mungkin akan tumbuh tumbuhan pioner seperti alga dan anggur, lalu diikuti oleh tumbuhan herba, semak dan pohon. Baik, kami kembali pada pertanyaan jawaban kami. Terima kasih jawabannya. Ya, silakan. Silakan kelompok lain yang di belakang. Ya, silakan. 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 Kelompok lain dengar. Baik, kami memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Mengapa adanya persaingan antar spesies dalam ekosistem? Mengapa adanya persaingan antara spesies dalam ekosistem? Kenapa ada persaingan? Ya, kelompok 3 silakan menjawab. Pertanyaan yang lain, coba kelompok 1 mungkin bisa masuk. Ya, coba yang menanya coba dengan Ya, baik, saya dari kelompok 1 akan membantu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Tiara. Dalam sebuah ekosistem yang adanya persaingan yaitu karena makhluk hidup, misalnya makhluk hidup yang satu tidak mau merasa kalah dari makhluk hidup lain. Contohnya dalam proses pemenuhan makanan. Makhluk hidup satu yaitu tidak ingin mendapatkan makanan yang baik dan segar. Pula dengan makhluk hidup yang lain juga ingin mendapatkan makanan yang segar. Itu sebabnya adanya persaingan dalam sebuah ekosistem. Bagaimana dengan pertanyaan, apakah jawaban dari kelompok 1 bisa diterima? yang menanya mau buat dengan jawaban dari kelompok 1. Baik, kami silakan pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Ada lagi dari kelompok lain? Ada Bu. Ada? Tidak ada? Yang di belakang? Tidak ada. Jadi, Iya, sudah.
Ya, jadi kalian sudah mendengarkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Jadi sekarang saya akan melengkapi hasil diskusi kita pada hari ini. Soal yang pertama, bagaimana pola persaingan antara spesies terjadi di dalam ekosistem? Dari persaingan, kalian tahu apa itu persaingan? Bersaing. Ada yang bisa? Pak Kurput, apa lagi? Bersaing. Ya, contohnya apa saja kalian tahu? Contohnya bersaing untuk mendapatkan juara. Bersaing untuk mendapatkan juara itu kan contoh. Itu sebenarnya pengertiannya. Jadi bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya kalian dalam satu kelas, bersaing dalam hal belajar. Jadi saling bersaing, saling berkejaran. Ingin mendapatkan yang terbaik. Jadi dalam satu persaingan itu harus misalnya sudah bersaing pasti dia akan ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Misalnya dalam hal ilmu pasti misalnya satu dapat juara satu. Jadi teman-teman yang lain pasti ingin bersaing untuk mendapatkan juara satu. Dengan prinsip seperti ini, kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak bisa? Apa sih kelebihannya dia? Apa sih kekurangannya? Kita bisa sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki. Jadi kalian tuh harus lebih bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang kalian ingin. Begitu halnya juga dalam tumbuhan dan hewan. Kalau dalam hewan mereka bersaing itu untuk mendapat makanan. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Untuk kebutuhan hidup. Jadi seperti itu. Jadi bersaing mendapatkan sesuatu. Persaingan antara spesies terjadi ketika dua atau lebih spesies bersaing untuk sumber daya yang sama. Misalnya dalam satu kelompok hiduplah seekor babi, misalnya kambing, ayam, bau. Jadi dalam satu komunitas mereka berkumpul dalam satu tempat atau habitat. Mereka berkumpul dan mereka itu saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Mereka saling berebut untuk mendapatkan makanan. Pasti di antara hewan tersebut ada yang lebih gesit untuk mencari makanan, lebih cepat untuk mencari makanan. Jadi mereka bersaing untuk mendapatkan. Persaingan ini dapat terjadi untuk sumber daya seperti makanan, tempat berlindung, dan pasangan hidup untuk berkembang. Bukan hanya hal untuk makanan saja. Mereka juga bersaing untuk mendapatkan tempat tinggal. Mereka bersaing untuk mendapatkan tempat tinggal. Apalagi kalau hewan yang hidupnya di hutan. Jadi mereka bersaing untuk mendapatkan tempat tinggal. Begitu juga bersaing untuk mendapatkan pasangan hidup. Bukan hanya manusia yang membutuhkan pasangan hidup. Binatang juga membutuhkan pasangan hidup. Cuma ada perbedaan. Apa perbedaan? Siapa yang Pada saat Bedanya, kalau kita manusia mempunyai akal budi, kalau binatang tidak mempunyai akal budi.
tidak punya dia beribadah dan istri banyak ada masalah dalam hal pasangan. Kalau kita manusia, apalagi kalau kita yang agama kita harus satu, tidak boleh lebih dari satu. Itulah pasangan hidup. Pasangan hidup kita manusia. Kalau kita misalnya anjing, contoh, contohnya. Kalau anjing, misalnya satu perempuan, dia punya bang, seperti anak muda. Ini arunan. Kita yang bisa kan? Dan dia akan mengerti. Jadi seperti itu. Jadi itulah perbedaannya antara binatang dengan manusia. Begitu halnya dalam hal memilih pasangan. Jadi kalian harus memilih pasangan yang lebih baik. Nanti setelah kalian saja baru kalian bisa mencari pasangan hidup. Karena pasangan hidup itu bukan hanya untuk sekali untuk seumur hidup. Pasangan hidup bukan hanya sebentar. Kalau ada kami lain sebentar. Kalau di sebentar tidak masalah. Kalau kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita itu harus memilih satu pasangan. Kalau binatang tidak, harus punya pasangan bebas. Banyak pasangan bebas seperti itu dalam hal memilih pasangan. Dan pasangan itu untuk berkembang biak bertambah banyak. Jadi tujuannya kita untuk mencari pasangan hidup bukan hanya manusia saja, binatang juga seperti itu. Tujuannya adalah untuk berkembang biak, untuk bertambah banyak. Biasanya spesies yang memiliki keunggulan dapat memperoleh sumber daya yang akan memiliki keuntungan dalam persaingan tersebut. Jadi, misalnya mereka bersaing dalam hal makanan tadi, misalnya contoh. Jadi, yang lebih banyak mendapat makanan, berarti dia unggul. Jadi dia yang kenyang. Karena dia cepat mendapat makanan. Misalnya singa dengan harimau, siapa yang lebih cepat lari? Singa dan harimau, siapa yang cepat lari? Harimau. Kalau menurut saya ini singa yang lebih cepat lari. Jadi dalam hal makanan, mungkin singa yang lebih cepat mendapat keuntungan. Memang mereka punya bentuknya hampir sama-sama besar, sama-sama beringas. Begitu juga mereka mencari makanan. Jadi makanannya singa adalah hewan yang lain. Biasanya bisa makan besar, mereka makan besar. Terus mereka juga bisa makan ular. Punya harimau yang mungkin binatang yang paling ditakuti karena bentuknya sangat beringas. Kalau sangat serem. Pernah lihat langsung? Tidak. Ya, seperti itu ya. Persaingan antara spesies tersebut terdapat pada populasi spesies yang terlibat dalam persaingan dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Populasi, apa itu populasi? Ada yang tahu? Bukan populasi. Ya, kumpulan dari individu yang spesies. Kumpulan dari individu. Jadi itu adalah jawaban dari nomor 1. Jadi setelah pertanyaan tadi dalam hal maka ada 3 tadi. Karena apa lagi? Pasangan hidup.
hidup? Iya, tempat tinggal. Nanti terakhirnya saat tugas orang itu. Jadi harus ya, nomor 2. Ya. Jadi yang kedua, bagaimana dampak perubahan iklim terhadap ekosistem? Perubahan iklim dapat berdampak pada ekosistem dengan mempengaruhi faktor lingkungan seperti suhu dan curah hujan. Suhu dan curah hujan. Jadi dampak dari ekosistem tadi adalah suhu dan curah hujan. Seperti halnya pada saat sekarang ini. Jadi sekarang kalau di Manggarai sekarang musim hujan. Jadi musim hujan itu biasanya pada bulan apa saja yang kalian tahu? Februari. Ya, dan Desember, Januari, sebenarnya curah hujan Januari dari Desember, Januari, kalau ada juga dari bulan 11. Biasanya kalau kita orang Manggarai, kita menanam padi ketika curah hujannya ya, banyak kita dulu. Misalnya sekarang kan sudah tanam padi, pas tanamnya kemarin itu di bulan 12 karena curah hujannya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi manusia juga membutuhkan air hujan. Benar tidak? Benar. Untuk bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Apalagi ini bagi manfaat. Diperlukan untuk minum juga pakai air hujan, tidak masak. Jadi manusia membutuhkan curah hujan untuk memenuhi kebutuhan. Perubahan ini dapat mempengaruhi gelombang dan keadaan dalam suatu sistem dan dapat mengakibatkan pergeseran di sistem. Misalnya pada musim hujan, pada musim seperti ini, jadi semua pohon atau semua tumbuhan itu apa? Siapa yang tahu? Kalau musim hujan, tumbuhan itu seperti apa? Hijau. Ya, hijau. Lebat tapi tidak berbuah. Percuma tanam, tapi nggak ada hasil. Tumbuh subur. Ngapain dia dapat satu kalau jaraknya besar? Longsor. Menghasilkan buah yang banyak. Ketika musim hujan, mungkin tumbuhan yang awalnya di musim kemarau, daun-daunnya akan mengalami keguguran. Daun-daunnya sudah gugur karena tidak adanya curah hujan. Ketika datanglah hujan, berarti tumbuhannya itu akan menjadi hijau. Daun-daunnya sudah tumbuh di bawah, ya di suhu lebat karena adanya curah hujan. Jadi tumbuhan juga membutuhkan curah hujan. Begitu halnya juga hewan. Misalnya hewan yang membutuhkan rumput itu apa saja yang kalian tahu? Jadi dia juga membutuhkan makanannya dari mana? Iya, dari rumput. Ketika musim kemarau, berarti babi akan berbau mendapatkan makanan yang banyak karena tidak adanya apa? Iya, tidak adanya rumput karena sudah berbesar, sudah musim hujan. Otomatis mereka juga akan mengalami kelaparan. Mereka mengalami kelaparan seperti hari kita. Kalau misalnya kita manusia kemarau panjang, kita juga tidak mendapatkan makanan. Jadi
Jadi memang situ jadi itu sangat dibutuhkan, hebat, dan juga pasti. Ya, lanjut ya. Kalau ini nomor 3. Jelaskan bagaimana pola mutualisme terjadi di dalam ekosistem. Pola mutualisme terjadi ketika dua spesies saling menghubungkan satu sama lain. Contoh pola mutualisme adalah hubungan simbiosis antara kumbang pengisap madu dan bunga yang memberikan hubungan satu sama lain. Jadi di sini termasuk mutualisme, termasuk simbiosis mutualisme. Kenapa? Karena dua-duanya saling menguntungkan satu dengan yang lain. Seperti tadi contohnya, contohnya tadi adalah burung jalak dan kerbau. Burung jalak dan kerbau. Jadi kerbau mendapat keuntungan dari burung jalak dengan cara memakan buku yang ada di tubuh kerbau. Begitu juga sebaliknya, burung jalak juga kerbau juga merasa unjuk. Dia tidak merasa lapar karena kutu-kutu yang ada di dalam tubuhnya sudah dimakan oleh burung jalak tersebut. Jadi dua-duanya saling menguntungkan atau disebut dengan simbiosis mutualisme. Sudah paham? Ada pertanyaan? Ada. Jadi itu adalah contoh dari mutualisme. Yang kedua, jelaskan bagaimana suksesi ekologi terjadi dalam suatu ekosistem. Jadi suksesi ekologi adalah perubahan bertahap dalam komunitas organisme yang hidup di suatu wilayah. Proses ini dimulai dengan kolonialisasi oleh organisme awal yang mampu tumbuh dan berkembang di lingkungan tersebut, dan berakhir dengan komunitas yang stabil dan kompleks. Proses ini dapat dipicu oleh faktor evolusi geografi atau aktivitas manusia seperti perubahan gangguan lahan. Setelah artian suksesi sudah tetap. Saya masuk kelas. Ya. Mungkin ada yang suksesi adalah perubahan bertahap. Perubahan bertahap dalam komunitas organisme. Yang hidup di suatu wilayah. Yang hidup di suatu wilayah. Ya, suatu komunitas. Apa komunitas? Kelompok. Kumpulan dari berbagai spesies. Ya, kumpulan dari beberapa kumpulan dari beberapa Yang menjadi satu spesies. komunitas, ya, kumpulan dari berbagai macam populasi yang ada dalam suatu makan atau komunitas. Misalnya kumpulan dari beberapa binatang yang dalam suatu tempat. Misalnya mereka hidupnya di padang gurun, atau hidupnya di padang pasir, atau hidupnya di suatu tempat. Intinya di suatu tempat, misalnya di situ ada penggabungan dari berbagai macam hewan. Jadi di situ juga mereka dapat memperoleh makanan dari penggabungan hewan tersebut. Itu yang disebut dengan komunitas atau suksesi. Yang terakhir, jelaskan perbedaan antara ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat
memiliki perbedaan dalam karakteristik lingkungan dan organisme yang hidup di dalamnya. Ekosistem darat didominasi oleh tanah dan organisme yang hidup di dalamnya yang memiliki adaptasi khusus untuk mengatasi kekeringan, suhu dan air. Sedangkan ekosistem air didominasi oleh air dan umumnya di dalam memiliki adaptasi khusus yang mengurangi tekanan air dalam persediaan yang rendah. Kalau ekosistem darat tadi, jadi kalau darat kan darat jadi berhubungan dengan tanah. Kalau darat berhubungan dengan tanah. Kalau air itu berhubungan dengan Air. Kalau laut. Jadi di situ mengalami perbedaan. Coba deh kalian ada contoh. Hewan apa yang hidupnya di darat dan juga di air? Kata buaya kecil. Buaya. Ikan bisa hidup darat. Buaya dalam akuarium ada yang manusia yang gimana ini? Ular. Pertanyaan ini yang hidupnya di dua tempat. Ya. Tapi contoh yang paling terjumpai adalah kata dulu dia bisa beradaptasi di dua tempat, yaitu di air dan dari darat. Kalau ikan mungkin tidak ada yang hidup di darat. Kalau ikan yang hidup di darat, kalau ikan kecil mungkin dari ya. Kalau ikan hidupnya di laut semua. Mungkin kenapa ada ikan kering dan ikan besar? Kan? Kalau ikan kering itu kan ya, ada ikan kering. Kalau ikan basah di laut di timur. Kalau langsung dari yang paling kita pilih adalah kata katanya itu hidup di dua tempat yang berbeda, air dan di darat. Bersih bukti kalau. Jadi itu adalah dari yang pertama sampai di sini ada pertanyaan. Itu 2 menit. 2 menit. 2 menit. 2. 28. 28. Jadi saya minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil dari diskusi kita hari ini tentang apa tadi? Tentang kemarinnya ada Rona ya kan? Gimana? Ini baik sekarang. Ini baik. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkan dari hasil pelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu pengertian simbiosis. Simbiosis yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda yang saling berdampingan. Yang kedua yaitu jenis-jenis simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Yang kedua simbiosis komensalisme. Persaingan yang terjadi dalam sebuah ekosistem. Yang pertama yaitu mencari makanan. Yang kedua yaitu pasangan hidup dan yang ketiga yaitu mematikan. Yang kedua yaitu iklim yang dapat memberikan perubahan dalam sebuah ekosistem yaitu perubahan suhu dan perubahan curah hujan. Yang keempat yaitu perbedaan antara ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat yaitu ekosistem yang meliputi seluruh daratan yang terbentang luas. Sedangkan ekosistem air yaitu sebuah ekosistem yang
dan karena sudah menyimpulkan semua materi kita hari ini. Ya, dia menyimpulkan sangat baik, dan juga sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan. Jadi, saya juga menyimpulkan bahwa materi kita hari ini tentang tadi ya, balisme, pemeriksaan dan dengan contohnya masing-masing. Contohnya yang kedua tadi ada persaingan antara spesies yang satu dengan spesies yang lain. Persaingan dalam hal pasangan, dan makanan dan juga dalam tinggal dalam satu lingkup hidup. Adalah kesimpulan daripada materi kita hari ini. Bagaimana? Sudah puas dengan materi hari ini ya? Misalnya ada pelajaran biologi kan Pak Beto. Kalau misalnya sudah tentang ekosistem sudah, misalnya ada pertanyaan yang mengenai ekosistem, kan kalian sudah paham, sudah paham benar tentang ekosistem yang kalian sudah dapat selama 2 hari. Selama 2 hari toh? 2 hari dengan hari ini. Saya mengucapkan lebih banyak terima kasih atas kerjasama dari kalian untuk mempersiapkan kegiatan kalian selama 2 hari. Kalau ada yang ada kata-kata saya bingung perasaan saya atau mungkin perbuatan saya maaf ada yang salah satu untuk Oke, nanti pakai. Tidak lupa. Amin.